Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Akibat dihantam cuaca buruk, sebuah kapal tunda atau tugboat Sinar Pawan 1 tenggelam di perairan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada Minggu 12 Februari. Satu korban ditemukan meninggal dan satu lainnya masih hilang. Kepala Kantor SAR Pontianak Imade Junetra SHMM mengatakan bahwa sebelum tenggelamnya kapal tersebut diketahui hendak melakukan pengisian muatan dari dermaga PT CMI Kelampai menuju MV Jian FA di Muara Kendawangan untuk melakukan loading boksit. Namun di tengah perjalanan kapal dihadang cuaca buruk. Karena tidak mampu bertahan, kapal kemudian tenggelam dan ponton yang ditarik terdampar di pesisir Kendawangan. Made menjelaskan bahwa TB Sinar Pawan 1 yang tenggelam itu diketahui membawa 9 kru pada saat itu. 7 diantaranya berhasil diselamatkan, sedangkan 1 ditemukan meninggal dan 1 lainnya masih dalam pencarian. Makassar meraih predikat zona hijau atau penghargaan sebagai pemerintah daerah yang memiliki pelayanan publik yang baik dari Ombudsman Republik Indonesia. Ketua Ombudsman RI Muhammad Najih menyerahkan penghargaan secara langsung dan diterima Wali Kota Makassar Dani Pomanto. Najih menjelaskan kehadiran Ombudsman RI di Makassar untuk melihat lebih dekat dinamika perkembangan dari upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah dalam hal standar pelayanan publik. Sementara Wali Kota Makassar Dani Pomanto mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Dia memaparkan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik atau YANLIP tahun 2022, di mana meraih nilai 80 poin atau mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun sebelumnya. Pihaknya menargetkan meraih predikat lebih baik di tahun mendatang. Ombudsman RI mengungkap hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik merupakan penggabungan atas hasil kinerja 4 dimensi penilaian, yaitu dimensi masukan, proses, keluaran, dan dimensi pengaduan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masuk zona kuning kepatuhan pelayanan publik pada tahun 2022. Ketua Ombudsman RI Muhammad Najih mengatakan salah satu faktor penyebab seiring mayoritas pemerintah daerah di Sulawesi Selatan meraih status yang sama. Dia menyebut dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, hanya 4 yang meraih predikat hijau, yaitu Kota Makassar, Kabupaten Pindrang, Sopeng, dan Goa. Sedangkan merah diperoleh Kabupaten Luwu dan selebihnya predikat kuning. Tim bantuan medis Universitas Hasanuddin untuk aksi kemanusiaan tiba di kota Hatay, Turki yang merupakan salah satu lokasi terdampak gempa cukup berat. Medis Unhas yang beranggotakan 5 orang bersama rombongan relawan Indonesia lainnya pun membangun tenda darurat untuk optimalisasi pelayanan kesehatan dan pusat informasi. Hal itu disampaikan Dr. Hizbullah, salah seorang dokter yang tergabung dalam tim medis Unhas dalam laporan langsung dari Turki. Ia mengatakan tim bantuan medis Unhas tergabung dalam rombongan Emergency Medical Team atau EMT berada di bawah koordinasi Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan. Nantinya tenda darurat dimanfaatkan sebagai lokasi pelayanan kesehatan dan pusat informasi bagi korban terdampak gempa. Sebelumnya tim medis Unhas beserta rombongan berangkat dari Lanut Halim Perdana Kusuma menggunakan 2 pesawat, yakni pesawat Boeing 747 TNI Angkatan Udara dan Hercules TNI Angkatan Udara pada Sabtu pagi 11 Februari lalu. Rombongan yang berangkat terdiri dari 47 orang personil Basarnas, 10 anggota Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, dan tim EMT sebanyak 110 orang. Secara umum, Universitas Hasanuddin selalu proaktif dan terlibat dalam berbagai aksi kemanusiaan termasuk bencana di Turki. Tim dokter Universitas Hasanuddin sendiri bukan pertama kali menjalankan tugas kemanusiaan di luar negeri. Jam terbang tim dokter Unhas dikenal sangat berpengalaman membantu korban bencana di berbagai belahan dunia sesuai komitmen sebagai kampus Human University. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.